Oke, selamat siang. Halo semuanya teman-teman. Ketemu lagi ya. Kita bertemu lagi di perkuliahan konstruksi bangunan satu. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai di sesi pertemuan kedua ya, di mana saya review dulu ya bahwa di pertemuan satu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu gambar teknik ya, kemudian ketentuan dari gambar teknik ya, serta fungsi dari gambar teknik dan juga pengenalan untuk alat dari gambar teknik begitu ya. Nah, karena teman-teman sudah tahu dan juga sudah memahami ya mengenai gambar teknik, maka di pertemuan dua ini kita akan mulai ya aplikasi dari gambar teknik, yaitu gambar proyeksi gitu ya. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan kedua, kita akan belajar mengenai gambar proyeksi ya. Nah, untuk itu saya izin untuk share screen ya, teman-teman ya. Oke, apakah sudah terlihat slide saya, teman-teman? Sudah jelas terlihat ya? Oke, nah teman-teman, untuk hari ini kita mau belajar mengenai teknik gambar proyeksi ya, gambar proyeksi. Diharapkan setelah pertemuan ini mahasiswa dapat menjelaskan gitu ya mengenai bagaimana teknis prinsip gambar proyeksi ya di dalam gambar teknik begitu. Nah, teman-teman, untuk bahan kuliahnya saya sudah upload ya di Ukrida Virtual Class ya di UVC. Silakan teman-teman untuk mendownload ya masing-masing untuk bahan ajarnya. Oke, kita bisa mulai ya pelajaran untuk hari ini. Oke, untuk teknik gambar proyeksi ya. Nah, teknik gambar proyeksi ini sangat penting sekali ya digunakan khususnya dalam menggambar tiga dimensi ya, sehingga dalam penggambaran model atau bentuk tiga dimensi itu bisa lebih dipahami, lebih jelas begitu ya gambarnya. Nah, tapi ada kelemahan juga nih dalam penggambaran gambar proyeksi untuk tiga dimensi ya. Apa saja? Yang pertama, kalau di gambar proyek tiga dimensi ini, gambar proyeksi, bidang yang terlihat ya di dalam gambar itu hanya memperlihatkan tiga bidang gambar ya, karena yang kita ketahui bahwa kalau gambar proyeksi, gambar yang kita lihat ya di depan hadapan kita begitu ya. Jadi ketika kita melihat model dengan gambar proyeksi ya, kita hanya bisa melihat tiga bidang gambar ya dari objek tersebut ya, yaitu bisa tampak depan atau tampak samping dan juga tampak atas atau tampak bawah ya. Jadi hanya bisa tiga bidang permukaan dari satu objek yang kita bisa lihat gitu ya di gambar proyeksi. Nah, kemudian untuk menggambar proyeksi ini diperlukan gambar-gambar 3D ya, diperlukan dua gambar 3D ya untuk menghasilkan bentuk utuh satu objeknya ya. Jadi kalau ada satu gambar proyeksi satu dengan satu lagi digabungkan menjadi eh, objek keseluruhan begitu. Nah, perlu teknik tertentu untuk mengetahui hubungan antar kedua gambar ya. Sayangnya belum ada nih ya, dan juga tidak perlu ada. Maksudnya kenapa? Karena ya kalau di gambar proyeksi itu sebetulnya bisa membantu kita juga gitu ya. Bagaimana tampak samping dari si model tersebut ya, atau tampak atasnya bagaimana, atau tampak bawahnya. Jadi cukup tiga bidang saja yang kita bisa lihat sebenarnya sudah mewakili ya dari keseluruhan bidang. Ya, jika bidangnya bentuknya teratur begitu. Kalau bentuknya tidak teratur mungkin ya agak kesulitan tuh ya. Oke, lanjut lagi. Pemberian ukurannya yang cukup rumit. Kenapa cukup rumit? Karena tadi kita bisa melihat tiga tampak, tiga bidang begitu ya. Tapi kita cukup rumitnya adalah kita tidak bisa mengukur keseluruhan bidangnya begitu. Ya. Oke. Lanjut lagi, solusinya adalah bagaimana gambar dua dimensi yang diproyeksikan ya.
Nah, dengan gambar dua dimensi teknik proyeksi, semua garis pada semua bidang permukaan dapat dicari hubungannya. Ya, nanti saya akan contohkan ya gambarnya. Kemudian pemberian ukuran cukup sederhana, sorry maaf, pemberian ukuran cukup sederhana dan juga pemberian keterangan tanpa perlu mengganggu gambarnya. Ya, jadi dengan gambar dua dimensi teknik proyeksi ya sehingga modeling yang 3D tersebut bisa digambarkan begitu ya dan juga nanti bisa di ditemukan keterangannya ya dari satu model tersebut tanpa merubah si model tersebut ya pada gambar teknik. Contohnya gimana biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Jadi kita misalnya ada satu model, ya model 3D yang kita mau gambarkan ke dalam gambar dua dimensi dengan teknik proyeksi. Bagaimana cara gambarnya? Ya, jadi kita mesti menentukan dulu bidang gambarnya ya pada satu objek tersebut. Ya, kita melihat objek tersebut dari bagian mana nih? Ya, dari bagian depan si objeknya atau bagian sampingnya atau bagian belakangnya atau bagian bawahnya, begitu ya. Nah, lalu salah satu sisinya yang kita lihat di depan mata kita ya, berhadapan dengan kita langsung, itu yang kita tangkap dan kita langsung gambarkan ya di dalam kertas gambar gitu. Harus sejajar ya, misalkan tampak depan ya kan, maka di kertas gambarnya ya sudah gambar tampak depannya yang kita gambarkan. Nah, lalu garis proyeksi tegak lurus bidang gambar. Bagaimana sih maksudnya? Nah, jadi dibuat garis sejajar dulu, ya garis sejajar dengan tampak depannya dibikin garis bantu, begitu ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi bagian tampak depannya kita udah dapat nih, ya misalnya bentuknya persegi. Maka persegi itu yang kita gambarkan di dalam objek, di dalam kertas gambarnya, ya. Atau lebih bagusnya lagi nanti pakai garis bantu, ya seperti di slide ini. Ya, misalnya kita mau bikin gambar pada kubus kaca deh, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, yang ada di depan si posisi pengamat adalah tampak depan dari si kubusnya, ya. Nah, kemudian bidang tersebut yang ada di depan pandangan si pengamat yang akan ditangkap dan kemudian dipindahkan ke dalam kertas gambar. Ya, kemudian si pengamat juga melihat, oh ada sisi samping nih yang masih bisa terlihat, maka sisi sampingnya juga bisa digambarkan ke dalam kertas gambar. Ya, kemudian ada sisi tampak atas, ya. Jadi yang ditangkap dari pengamat adalah tampak depan, tampak samping kanan, dan juga tampak atas, ya. Dan juga tampak kiri, ya. Nah, cuman tergantung nih, kalau sekarang kita lihat kan posisinya si pengamat ya minimal dia bisa menangkap 3 tampak begitu ya. Oke. Nah, lalu kita gambarkan ya ke dalam kertas gambar dengan bantuan garis sumbu ya, sumbu Y, X dan sumbu Z secara ortogonal ya, diagonal. Nah, permukaan kubus memiliki 3 sumbu X, Y, Z ya, sumbu X, Y, Z. Agar semua bidang gambar memiliki 2 sumbu saja, sumbu X dan sumbu Y, ya, maka bidang gambar dibuka dengan rotasi agar sejajar sumbu X dan Y bidang tampak depannya dirotasi ya, agak digeser dikit begitu ya. Nah, tampak depannya kita langsung bisa gambarkan ya. Kemudian tampak atasnya kita rotasi supaya juga bisa terlihat ya tampak depannya tampak atasnya maaf. Ya, kemudian tampak samping kanannya kita rotasi, kita buka juga ya sehingga bisa jelas terlihat ya. Oke, tampak samping kirinya dan oke, tampak samping atas kanan depan, tampak atas, depan, samping kanan dan kiri ya, maaf ya. Nah, kemudian jika kita menggunakan sumbu ortogonal ya, maka selanjutnya sumbu X dan Y
kubus sama dengan sumbu tampak depan, diputar agar sejajar dengan sumbu kertas gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi semua tampak-tampaknya kalau kita buka ya sejajar dengan eh, yang ada di depan mata kita ya, pandangan kita. Ya, maka kita gambarkan begitu ya. Jadi terlihat ya 4 bagian dari si kubusnya ya. Nah, seperti itu ya. Dari sini teman-teman paham nggak? Oke, kalau belum paham, saya kasih satu contoh lagi ya. Misalnya kita ada objek lagi nih, ya objeknya seperti tersebut tuh ya, yang di dalam kubus besar ya, ada sekitar 3 kubus ya yang saling menyatu begitu. Nah sekarang kita mau bikin bagaimana gambar proyeksinya. Nah ini ada salah satunya dengan cara Amerika nih, American Style ya. Nah kalau dengan American Style ya teman-teman bisa perhatikan bahwa dua teknik gambar proyeksi, dalam teknik gambar proyeksi ada dua ya, ada 2 gaya, 2 style. Yang pertama, teknik proyeksi Amerika dan yang kedua teknik proyeksi Eropa. Jadi American style dan European style ya. Nah, kalau Amerika bagaimana? Nah, sama ya. Sebenarnya sama, dua-duanya hampir sama, cuman beda-beda tipis ya. Jadi yang Amerika dulu kita lihat ya. Jadi yang Amerika tampak depan kita sudah menangkap ya. Kanan kan kita bisa lihat dan juga atas. Jadi yang tidak terlihat yang mana? Ya, sisi samping kiri, sisi belakang dan juga sisi bagian bawah. Ya, betul. Oke. Nah, lalu di tampak depan kita bisa terlihat kan, nah itu bidang tampak depan yang kita akan gambarkan. Ya, kita proyeksikan ya seperti itu gambarnya. Ya. Nah, kemudian di atasnya juga ada ya. Lalu kalau kita buka semuanya jadi seperti ini gambarnya. Ya. Jadi ketahuan ada tampak depan, kanan, kiri, dan juga atas. Ya, kalau kita gabungkan ya menjadi satu objek. Ya, nah ini ya. Oke. Nah sekarang yang Eropa style ya, European style. Bagaimana caranya? Sama juga ya. Tampak depannya kita bisa melihat ya, lalu kita masing-masing kita buka. Nah, cuman hanya beda posisi aja. Kalau tampak Amerika style ya, American style itu tampak atasnya di atas gitu ya, memang di atas gitu ya. Sedangkan Eropa tampak atasnya di bawah begitu. Jadi hanya cuma perbedaan cara pandang saja ya. Tapi keduanya sebenarnya sama begitu ya, hampir sama. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau model bentuknya yang tidak beraturan seperti ini misalnya ya. Nah, gambar perspektifnya sekarang kita mulai dari satu titik hilang ya. Jadi ada satu titik hilang, kita mulai dulu ya. Nah, saya bantu ya. Jadi kita mulai dari satu titik hilang dulu ya. Kemudian dari satu titik hilang kita buatkan garis-garis bantu. Ya, kita buatkan garis-garis bantu. Nah, garis-garis bantu ini jangan lupa memakai pensil HB. Ya, memakai pensil HB. Diteruskan sampai terbentuklah si objek yang kita inginkan. Begitu. Ya. Nah, objek ini kita pertebal dengan garis tebal bantuan pensil 2B. Ya. Nah, jadi nanti ketika sudah selesai, maka si model tersebut yang lebih menonjol. Ya, karena kita kan lebih tebal ya untuk garis modelnya ya dengan 2B. Begitu, sedangkan pensil HB tipis-tipis hanya sebagai bantuan garis bantu begitu ya. Oke. Lanjut lagi, bagaimana menggambar perspektif yang 2 titik hilang? Ya, ditentukan 2 titik hilangnya, ya, kemudian dibuat ya sama garis bantunya, ya, dengan bantuan pensil HB, ya, lalu dipertebal, ya, gambar objeknya, garis objeknya dengan pensil
2B ya, dibentuk ya objeknya yang kita inginkan gitu ya. Nah, nanti tugasnya juga sama ya. Setelah ini saya akan memberikan tugas latihan ke teman-teman untuk bisa mengerjakan mandiri begitu ya. Mencoba bagaimana menggambar perspektif dengan satu titik hilang, dua titik hilang dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi menggambar perspektif. Bagaimana dengan yang tiga titik hilang? Sama sebenarnya prinsipnya ya. Gambar. Tentukan tiga titiknya, kemudian tarik garis bantunya, ya garis bantunya, kemudian pertebal objek yang dihasilkan dari pertemuan tiga garis bantu dari tiga titik, ya. Lalu setelah itu dihasilkan model bentuknya lebih lebih menonjol karena tadi garis tebal dari pensil 2B ya. Nah, dari perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, tiga titik hilang, kok tidak digambarkan seperti tadi gambar proyeksi? Kenapa? Nah, teman-teman harus ingat kembali ya di awal bahwa untuk menggambar proyeksi ini ya perspektif ini kita bisa menghasilkan atau melihat bagian dari satu objek ya dari dua dimensi ke tiga dimensi karena kita mendapat tiga bidang gambar ya tiga bidang dari objeknya ya samping kanan depan dan atas atau samping kanan kiri dan juga atas begitu misalnya. Dari gambar perspektif inilah yang nanti kita bisa manfaatkan untuk nantinya ketika kita mau menggambar modeling rumah, gedung begitu ya. Kalau rumahnya 3D bentuknya bagaimana sih perkiraannya? Nah, teman-teman bisa menggunakan gambar perspektif ya. Oke. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaankah? Mungkin tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Oke, nah sekarang bagaimana menggambar proyeksi? Ini juga sama ya. Kalau ada tiga bagian ya, kemudian digambarkan isometrinya, gambar proyeksinya, ya seperti ini ya, teman-teman. Ya seperti tersebut ya. Kemudian kalau ada balok begitu ya, kita gambar isometrisnya sama ya, seperti gambar proyeksi begitu. Ya, ingat bahwa di gambar proyeksi ada tiga bidang dengan bantuan tiga sumbu ya, sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak lurus, dan sumbu Z yang ortogonal. Oke. Ya, nah, gimana kalau gambar objeknya seperti ini? Ayo, coba teman-teman latihan ya. Nanti di rumah objeknya seperti ini, coba nanti tarik garis bantunya ya sampai ketemu di ujung titiknya. Ya, nah, kalau objeknya sudah ditentukan ya. Tapi kalau objeknya tidak ditentukan, terus kita mau menggambar proyeksi satu titik hilang ya, dimulai dari titiknya dulu ya, baru ditarik garis bantunya ya, sehingga nanti ditentukan bentuk objeknya seperti apa ya. Nah ya, ini ada latihan lagi ya. Jadi ini saya kasih berbagai macam bentuk ya. Kalau bentuknya seperti ini, nah coba ayo teman-teman latihan ya. Bentuknya seperti ini. Misalnya posisi kita, mata kita, pengamat ya, kita berada di depan dari si objeknya. Coba teman-teman latihan gambar ya. Gambarkan objek ini ke dalam gambar proyeksi jika pengamat atau mata kita ada di depan objeknya. Seperti apa gambarnya? Oke ya, harus tentukan yang pertama bidang yang kita lihat di depan mata kita, lalu bidang lain yang kita bisa tangkap, gitu ya, kita dapatkan samping atau atas atau samping kanan, kiri atau bawah ya, silakan ditentukan. Oke. Nah, ini tadi ya proyeksi Eropa, Amerika bagaimana? Nah, kalau Eropa bentuknya seperti ini. Berarti kalau kita pisahkan ke dalam proyeksi berarti ada tampak samping kanan ya,
kemudian tampak depan, dan juga gambar tampak atas, ya, samping kanan. Coba ya, saya bantu tuliskan ya. Ini tampak samping kanan, ya, kemudian tampak depan, ya, tampak depan, dan juga tampak atas. Ya, tampak atas. Ini proyeksi Amerika ya. Jika ada ketemu model, lalu kita buat proyeksinya ya, bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau proyeksi Amerika bagaimana? Jika modelnya seperti ini, kalau di proyeksi Amerika, maka kita dapat mendapatkan tampak pertama, tampak samping kanan sama juga nih ya. Tampak samping kanan ya. Lalu tampak depan ya, sama juga. Tapi urutannya aja ya. Dan juga tampak, oh sorry, tampak atas ya ini ya, maaf. Sorry, ini saya coret ya, tampak atas. Dan juga tampak samping kanan. Ya. Kalau tadi di di Eropa kan tampak depan, samping kanan, dan juga tampak atas. Nah, ini hanya posisinya aja kebalik. Ya. Oke. Lanjut. Yes. Kalau simbol proyeksi dan anak panah, ya bagaimana cara gambarnya ya? Misalnya gambarnya seperti ini ya. Kalau di proyeksi Amerika maka tampak depannya dulu baru tampak samping ya. Tapi kalau proyeksi Eropa tampak sampingnya dulu baru tampak depan ya. Sebenarnya ya tergantung kita perspektifnya aja ya, kita memandang satu model gitu. Apa yang kita lihat pertama begitu ya. Mungkin Amerika nih lebih lebih awam lah ya dengan kita gitu, karena apa yang ada di depan mata kita itu yang kita gambarkan gitu. Lalu selanjutnya bagian yang lain gitu ya dari si objek tersebut yang kita gambarkan. Oke, kita lanjut lagi. Gambar potongan sekarang ya, potongan atau irisan. Gambar potongan irisan menjelaskan bagian gambar benda yang tidak terlihat. Ya, kalau gambar potongan ya pasti dipotong di dalam dari si modelnya bisa terlihat ya, seperti apa sih? Misalnya kita punya model seperti ini. Ya, tapi ternyata di dalamnya itu kosong gitu ya, ada lubang ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menggambar model ini dengan mengetahui bagian dalamnya, yaitu dengan cara gambar potongan. Ya dipotong gitu ya, dipotong modelnya, maka terbentuklah satu bidang di dalam satu modelnya ya, bidangnya seperti ini. Nah, lanjut, gambar inilah ya bidang ini yang nanti kita akan gambarkan ya jika kita menggambar objek dengan garis potongan gitu ya. Oke, seperti apa sih? Ya, seperti ini ya. Misalnya gambar objeknya seperti ini ya. Lalu coba kita gambar potongan memanjang gitu ya, memanjang gitu. Nah, kita lihat maka penampang AA ya, kalau kita potong ya, kita potong maka bagian ini misalnya satu gitu ya, satu ini, kemudian dua ya, dua, kemudian ini tiga begitu ya. Nah, kalau kita gambar ini kita berikan gambar potongan melintang ya, AA, maka yang terlihat adalah penampangnya seperti ini ya. Ini satu di sini ya kan. Kemudian dua, karena ini kan dia melengkung ya. Lalu tiga di dasarnya. Ya, seperti ini. Kalau kita potong, kita bayangkan, terus kita gambar ya, bentuknya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, benda-benda yang tidak boleh dipotong, potongan jari-jari pejal. Kenapa? Karena
mungkin ya sama ya, bentuknya kan sama, dia kan sejajar ya, 4 sisi beraturan. Maka sebenarnya potongan penampang dan potongan memanjang dan melintang harusnya sama ya. Ini kan misalnya gambar penampangnya nih ya. Kalau kita bikin penampangnya ini B ya, sumbu BB dengan sumbu AA, maka penampang AA dan BB harusnya sama ya. Kenapa? Karena dia bendanya kan teratur ya. Oke, lanjut lagi. Nah, benda yang tidak boleh dipotong kalau keseluruhan bagian bendanya belum selesai, ya tidak sepenuhnya, maka juga yang dihasilkan dari gambar penampangnya juga jadi nggak menyeluruh ya, seperti ini. Oke, lihat lagi. Nah, ini juga ya kalau gambar penampang yang seperti ini dipotong sumbu AA seperti ini ya. Lalu ini ada objek ya, dipotong separuh, modelnya seperti ini ya, gambar potongannya. Oke, ini juga sama ya, objeknya sama ya, bersama. Nah, oke, sepertinya sudah selesai nih ya, sudah selesai. Materinya cukup singkat ya. Oke, kalau begitu mungkin maaf. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini untuk materi pertemuan kedua. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, nanti teman-teman bisa baca ya materinya. Nanti teman-teman bisa download di UVC dan juga saya akan memberikan tugas latihan ya. Nanti saya akan berikan di UVC juga ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan ya di kertas gambar. Untuk detailnya nanti bisa asistensikan ke asisten saya. Ya, nanti teman-teman bisa coba latihan supaya materi pertemuan dua ini mengenai gambar proyeksi lebih paham lagi. Oke, kalau begitu cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang, selamat pagi teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke, izin stop share ya.